Salam jumpa warga Yakum yang dikasihi Tuhan. Kiranya hari ini kita selalu sehat, semangat, dan penuh berkat dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk setiap hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Demikian juga dengan hari ini, kiranya kami boleh menapaki hari anugerah ini dengan penuh syukur, menapaki hari anugerah ini dengan penuh sukacita, dan kami persembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kesederhanaan memurnikan panggilan. Kita akan membaca dari kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 25 dan 26. Kitab 2 Samuel 11 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, "Beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya." Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Warga Yakum yang dicintai Tuhan, tidak mudah untuk mengeksegese ayat bacaan ini lalu dikonekkan, dikorelasikan dengan tema kita, kesederhanaan memurnikan panggilan. Namun saya teringat akan sebuah ilustrasi seseorang yang menemukan kertas dengan warna hitam di tengahnya, atau diberikan judul black hole, lubang hitam. Lingkaran hitam di tengah kertas itu rupa-rupanya bisa membuat orang itu menembus ruang, sehingga ia bisa mengambil minuman soda dari lemari pendingin. Ia juga bisa membuka pintu, atau ia bisa membuka pintu dari belakang atau dari dalam dengan membuka ganggang pintunya. Dan yang luar biasa lagi adalah ketika dia punya ide, ia punya pikiran, ia punya keinginan untuk bisa mengambil uang di sebuah brankas lemari, atau lemari uang, atau lemari besi. Ia menjulurkan tangannya mengambil uang, ia terus mengambil uang. Sampai pada akhirnya karena ia merasa masih ada uang di dalamnya, ia memasukkan tubuhnya. Namun ironisnya adalah ketika kertas itu jatuh dan ia terpenjara di brankas atau lemari besi. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, barangkali ini adalah sebuah gambaran akan keserakahan seseorang. Ia sesungguhnya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang barangkali akan memudahkan dirinya untuk bisa melakukan banyak hal yang baik. Namun keserakahan, niat hati yang jahat membuat ia malah mendapatkan malapetaka, mengalami bencana, dan pada akhirnya ia mengalami kerugian dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang kesederhanaan, maka memang kita perlu melihat diri kita masing-masing. Apakah kita mampu hidup sederhana ketika dunia ini menawarkan keserakahan? Ketika orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sebanyak mungkin untuk memuaskan hati, keinginan, dan ambisinya. Mahatma Gandhi pernah berkata, dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Dan hari ini kita menghadapi begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, begitu banyak perjuangan. Karena memang ketika satu dengan yang lain tidak hidup dalam kesederhanaan, namun hidup di dalam keserakahan, hidup di dalam ambisi, hidup untuk mengejar apa yang menjadi mimpi, cita-cita dengan menghalalkan segala cara. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, Raja Daud dengan segala fasilitas yang ia miliki, ia jatuh dalam sebuah niat hati yang jahat. Yang sebenarnya bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan, ia tertarik
kepada Batsheba, menghampirinya. Bahkan ia lebih jauh melakukan sebuah niat yang sangat jahat. Ketika Batsheba mengandung, ia mencoba untuk memanipulasi perkara. Ia mencoba supaya ia bisa berlindung ketika Uria ditarik dari medan laga. Uria diminta untuk pulang supaya maksud Daud mungkin Uria menghampiri Batsheba sehingga ketika anak itu nanti lahir orang akan tahu bahwa Uria yang menghamili Batsheba. Namun Uria adalah seorang patriot sejati. Ia tidak ingin pulang. Sampai akhirnya Daud mengembalikan Uria ke medan pertempuran. Namun sikap dan sifat hati yang jahat yang dimiliki Daud, ia ingin menghilangkan, ia ingin membunuh, ia ingin menghilangkan jejak dengan membuat Uria meminta Yoab untuk mengarahkan Uria ke barisan yang paling depan dalam pertempuran itu. Dalam pertempuran yang hebat, sehingga Uria mati dalam pertempuran itu. Warga Yakub yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang memiliki ambisi, ketika seseorang memiliki keserakahan, ketika seseorang memiliki niat hati, maka memang ia akan mampu membuat sebuah strategi, membuat sebuah perencanaan, membuat sebuah perhitungan, membuat sebuah cara bagaimana bisa semua ambisinya tercapai. Dan itulah yang dilakukan Daud. Bahkan ketika Yoab menyuruh suruhannya untuk menyatakan bahwa ada beberapa tentara, pasukan, hamba-hamba Daud yang mati, maka dengan sangat ringan, enteng Daud berkata, "Beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang itu atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya." Yoab meminta suruhannya berkata kepada Daud. Ayat 19. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Yoab memberikan sebuah laporan. Namun apa yang dipikirkan Yoab ternyata berbeda dengan apa yang dipikirkan Daud. Daud mengatakan bahwa orang mati di sebuah pertempuran itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa saja. Warga Yakub yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak memiliki kesederhanaan, ketika hati kita dikuasai oleh ambisi, bahkan ketika hati kita dikuasai oleh hasrat yang jahat, maka apa yang benar, apa yang baik itu seolah-olah tenggelam, seolah-olah tidak ada jejaknya. Bahkan yang baik dan yang benar itu jika perlu disingkirkan. Oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kesederhanaan, bahkan kesederhanaan itu terus memurnikan panggilan setiap kita. Kita yang ada di Yakub, yang mengabdi bagi masyarakat, yang memberikan diri untuk Tuhan, maka saya memberikan kunci PK. Apa itu PK? Yang pertama adalah pembenaran dan pembiaran. Seringkali ketika kita masuk dalam niat yang jahat, dalam keinginan hati kita yang jahat, maka hati-hati dengan pembenaran dan pembiaran. Ketika kita menganggap bahwa sesuatu yang kecil atau apa yang kita kerjakan seolah-olah benar, sebagaimana Daud ini, bahwa di medan laga, di medan pertempuran, suruhan hamba mati itu adalah hal yang biasa. Itu berkenaan dengan pembenaran. Ketika kita melakukan kecurangan, ketika kita melakukan kebohongan, kita bisa mengatakan bahwa itu kita lakukan demi kebaikan. Yang kita lakukan adalah demi supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik. Hati-hati, barangkali itu adalah pembenaran. Mungkin kita sudah terbiasa tidak disiplin dengan waktu kerja kita. Kita merasa bahwa waktu tidak lagi menjadi sesuatu ukuran dan standar yang penting. Toh terlambat 5 menit, terlambat 10 menit itu nggak apa-apa. Itu hal yang lumrah, biasa, alamiah. Ketika kita tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan,
ketika kita tidak mencatat dengan rapi, ketika ada kembalian yang nilai rupiahnya mungkin sedikit, kita menganggap nggak apa-apa, dibulatkan saja. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, kita bisa masuk di dalam pembenaran. Demikian juga dengan pembiaran. Karena ini teman kita, orang dekat kita, orang kita sendiri. Ketika ia melakukan kesalahan, sudah tidak apa-apa, itu teman kita sendiri. Ketika ia menggunakan waktunya dengan tidak bertanggung jawab, bahkan menggunakan fasilitas kerja, tidak apa-apa, biarkan saja, itu teman kita sendiri. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, ketika kita membiarkan sebuah kesalahan, sebuah toleransi yang kita tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, bahwa itu adalah sebuah tindakan yang tidak benar, maka bagikan sebuah sudut yang awalnya kecil, namun ketika itu terus berjalan, maka sudut itu akan menjadi sebuah sudut yang sangat lebar dan jauh dari tujuan semula. Oleh karena itu, bagaimana supaya kesederhanaan memurnikan panggilan kita, maka kita tidak mengizinkan pembenaran dan pembiaran berlaku dalam kehidupan kita. Dimanapun kita, baik di keluarga, di tempat kerja, di tengah masyarakat, kita mesti tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Kita mesti tepat seperti yang Tuhan mau. Kita mesti tepat melakukan apa yang menjadi tugas dan peran kita. Lalu yang kedua adalah koreksi diri. Koreksi diri ini penting, menjadi cermin bagi kita. Apakah yang kita lakukan sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah yang kita lakukan sudah seperti SOP, standar yang memang harus kita kerjakan? Apakah yang kita kerjakan sungguh membawa kebaikan dan sesuai dengan harapan organisasi? Koreksi diri warga Yakum yang dikasihi Tuhan menjadi peran yang sentral, peran yang vital. Dengan kita mengoreksi diri setiap hari, mengoreksi diri setiap waktu, maka ketika ada kesalahan, ketika ada hal yang tidak tepat, kita akan dengan segera bisa mengoreksinya. Kita akan segera dengan bisa mengarahkan ke jalur yang benar. Ketika mungkin kita kurang bertanggung jawab dengan waktu, maka dengan koreksi setiap hari kita bisa berjuang untuk bisa menggunakan waktu dengan lebih bertanggung jawab. Ketika kita punya kelemahan terhadap hal-hal yang sifatnya keuangan, kita juga bisa dengan koreksi itu kita berhati-hati di dalam mengelola keuangan. Bahkan ketika kita menyadari bahwa kita ini rapuh dalam relasi dan komunikasi, koreksi itu akan memampukan kita berhati-hati dengan ucapan kita, berhati-hati dengan perkataan kita, berhati-hati dengan sikap kita. Sehingga ketika kita bersama-sama dengan rekan kerja, bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang melukai, namun kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan keramahan dan kebersamaan yang membawa tujuan organisasi menjadi tercapai. Kesederhanaan akan menolong kita untuk bisa mengendalikan diri. Kesederhanaan akan menolong kita untuk bisa melihat segala sesuatu dengan lebih bijaksana. Seorang novelis, penulis abad pertengahan bernama Joyce, ia pernah mengatakan demikian. Kesederhanaan adalah hal yang paling sulit untuk diamankan di dunia ini. Itu adalah batas terakhir dari pengalaman dan upaya terakhir dari kejeniusan. Sebuah kalimat yang filosofis. Kesederhanaan memang tidak mudah untuk dilakukan. Namun kesederhanaan akan membawa manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dimanapun, di dalam lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, dimanapun kita, di tengah masyarakat. Karena dengan kesederhanaan, kita tidak dikuasai oleh hasrat, niat jahat, bahkan kita mengupayakan perbuatan-perbuatan keji untuk mencapai tujuan kita. Kesederhanaan akan menolong kita untuk bersyukur. Kesederhanaan memampukan kita untuk terus mengoptimalkan apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi karunia, dan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan bagi kita. Warga Yakum, selamat mengabdi, selamat berkarya, selamat menikmati kasih Tuhan, dan kesederhanaan selalu memurnikan panggilan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh belajar dari pengalaman Daud. Kiranya kami tidak dipenuhi dengan ambisi, hawa nafsu, keserakahan. Namun kiranya kami dimampukan memiliki hati yang sederhana, hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati. Sehingga ketika kami menjalani
panggilan kami, melaksanakan tugas kami, bahkan ketika kami berinteraksi dengan sesama kami, maka kami membangun sebuah hubungan yang indah, hubungan yang penuh damai sejahtera, hubungan yang memuliakan Tuhan. Kami serahkan karya kami hari ini dan kami percaya Tuhan terus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.